Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Kemudian seperti biasa, mari kita hari ini berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan. Dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat. Mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Dan untuk kita yang hari ini sedang berjuang mencari nafkah demi keluarga dan yang ada di rumah, dan sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan, mari kita doakan bersama-sama, semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar teman-teman. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke akun Pioneers Media dengan follower sekitar 784.000 follower teman-teman. Ini ada berbicara tentang perkembangan terbaru dari acara P-Fest teman-teman. Kita tahu bahwa P-Network hari ini sedang melangsungkan acara P-Fest di mana hampir semua bisnis yang terlibat dalam ekosistem P disarankan untuk memasang tulisan yang berupa tulisan Pay with P teman-teman. Jadi jaringan P-Network ini memang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak didirikan dengan lebih dari 50 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Namun salah satu tantangan utama yang dihadapi jaringan ini adalah mencapai adopsi yang luas dari merchant teman-teman. Kemampuan menggunakan P untuk transaksi sehari-hari sangat penting untuk keberlanjutan dan pertumbuhan proyek ini dalam jangka panjang. Dalam perkembangan baru-baru ini, P-Core Team mengeluarkan seruan yang mendorong merchant untuk menerima P sebagai opsi pembayaran melalui event P-Fest teman-teman, di mana setiap merchant diharapkan memasang tulisan Pay with P. Seruan ini telah mendapatkan tanggapan positif dari sekelompok merchant. Jadi para merchant ini telah memasang poster di pintu masuk toko mereka dan secara terbuka menyatakan penerimaan mereka terhadap P. Jadi kalau orang biasanya cuma masang sehelai kertas, ini masang dalam bentuk baliho besar teman-teman. Jadi tindakan para merchant ini penting karena beberapa alasan. Yang pertama adalah bahwa dengan secara terbuka menerima P, para merchant ini membuka jalan bagi bisnis lain untuk mengikutinya. Hal ini meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas P sebagai metode pembayaran, berpotensi menyebabkan efek bola salju adopsi di berbagai industri, teman-teman. Kehadiran merchant yang menerima P menciptakan insentif nyata bagi pengguna untuk berpartisipasi dalam jaringan P. Hal ini memungkinkan mereka untuk menggunakan P yang telah mereka kumpulkan untuk pembelian di dunia nyata dan menambah nilai praktis dan mendorong keterlibatan lebih lanjut di dalam ekosistem. Peningkatan adopsi merchant dan keterlibatan pengguna yang berkontribusi langsung pada pengembangan keseluruhan jaringan P. Hal ini akan menarik lebih banyak pengguna dan bisnis yang mengarah pada ekosistem yang lebih kuat dan lebih tangguh, teman-teman. Meskipun inisiatif ini menunjukkan potensi, teman-teman, tantangan potensial perlu ditangani. Jadi yang pertama adalah jaringan P masih relatif tidak dikenal dibandingkan cryptocurrency yang sudah mapan. Jadi mendidik baik merchant maupun konsumen tentang manfaat dan fungsionalitas P akan sangat penting untuk adopsi yang lebih luas, teman-teman. Kemudian memastikan integrasi yang mulus dari pembayaran P ke dalam sistem merchant yang ada diperlukan untuk penerimaan yang luas. Hal ini mungkin memerlukan kerjasama antara tim inti dan platform pemrosesan pembayaran, teman-teman. Kemudian lingkungan regulasi yang mengelilingi cryptocurrency masih belum pasti di banyak yurisdiksi, teman-teman. Menangani kekhawatiran regulasi dan memastikan kepatuhan akan menjadi hal yang penting untuk kesuksesan jangka panjang. Kita tahu bahwa transaksi yang diterima di Indonesia ini pembayaran berupa rupiah, teman-teman. Bahkan pembayaran memakai dolar atau bahkan Bitcoin ini sebenarnya dilarang. Dan kita tidak tahu mungkin
bagaimana tindak lanjut dari core team pada saat menyelenggarakan event Pay with P ini. Apakah ini melanggar hukum atau bagaimana, kita akan lihat ke depannya teman-teman. Kemudian untuk membangun momentum yang diciptakan oleh merchant dari para pionir ini, ada beberapa rekomendasi yang memang perlu dilakukan teman-teman. Yang pertama, bahwa meluncurkan kampanye edukasi yang ditujukan kepada para merchant dan konsumen. Ini dapat secara signifikan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang jaringan P. Kemudian bekerja sama dengan platform pembayaran dan pemimpin industri lainnya, ini dapat mempercepat integrasi pembayaran P ke dalam sistem yang ada. Namun hal itu hanya bisa dilakukan apabila P Network telah melakukan open mainnet teman-teman. Terlibat dengan komunitas P melalui pembaruan reguler, kemudian sumber daya pendidikan dan acara komunitas, ini juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan mendorong dukungan keberlanjutan untuk jaringan teman-teman. Jadi inisiatif yang diambil oleh para merchant sebagai tanggapan atas seruan dari core team dalam pelaksanaan acara event P-Fest ini teman-teman, ini merupakan langkah maju yang signifikan bagi jaringan P. Dengan secara terbuka menerima P, para merchant ini menunjukkan keyakinan mereka pada potensi yang dimiliki oleh P Network dan membuka jalan bagi adopsi yang lebih luas teman-teman. Meskipun tantangan masih ada, menanganinya secara strategis dapat mengarah pada ekosistem P yang lebih kuat dan lebih dinamis, yang pada akhirnya akan menguntungkan merchant, pengguna, dan jaringan secara keseluruhan teman-teman. Kalau menurut saya yang perlu diantisipasi juga, menurut saya teman-teman, core team harus mengantisipasi masalah jurisdiksi atau masalah hukum teman-teman. Karena kita tahu di Indonesia ini dilarang kita transaksi menggunakan mata uang lain atau bahkan menggunakan kripto. Kita hanya boleh transaksi menggunakan rupiah teman-teman. Karena seperti peristiwa yang baru lalu, ada sebuah rental mobil melakukan transaksi dengan menggunakan Bitcoin, ternyata itu menjadi masalah secara hukum. Nah, kita tidak tahu bagaimana untuk acara Pay with P ini, karena kita lihat banyak sekali para pedagang yang melakukan transaksi dengan menggunakan koin P, jual beli, walaupun bahasa yang digunakan adalah bahasa barter, tetapi secara realita kita harus mengakui bahwa sebenarnya kita melakukan jual beli teman-teman dengan menggunakan koin P. Tetapi kita akan melihat ke depannya, dan saya berharap tidak ada masalah untuk acara Pay with P. Kita juga berharap agar tidak ada masalah dalam persoalan ini, karena kita tahu bahwa apabila ada masalah hukum maka akan berimbas pada pengembangan ekosistem P Network yang ada di Indonesia. Namun kita berdoa bersama-sama semoga core team juga fokus juga dalam persoalan jurisdiksi ini teman-teman. Demikian update informasi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.